Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Ilmi dengan NIM 2204030087. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Robbins dan Coulter 1999, manajemen adalah suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan sehingga dapat dirampungkan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain. Sedangkan menurut William, manajemen adalah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian, atau biasa disebut dengan planning, organizing, leading, dan controlling. Manajemen biasa dikatakan sebagai ilmu dan seni. Mengapa demikian? Karena dari manajemen kita dapat mempelajari bagaimana mengelola manusia dan material untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan contohnya seperti menangani dinamika atau masalah yang ada dan membangun hubungan yang efektif memerlukan kepekaan sosial dan keterampilan antar pribadi yang sering dianggap sebagai seni, dan juga menggunakan sumber daya alam sebaik mungkin dengan memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat. Manajemen biasa melibatkan pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah, pengumpulan data, analisis, dan penerapan pengetahuan untuk memahami dan mengelola sumber daya alam itu biasanya dianggap sebagai ilmu. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen terhadap suatu perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, seperti ketika terdapat suatu konflik yang terjadi, seorang manajemen dapat melihat apa yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan konflik yang ada tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yang dimana seorang manajemen dapat mengambil keputusan dan melakukan kegiatan dengan cara paling efektif dan efisien. Ini mencakup bagaimana penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal, dan juga seorang manajemen dapat melihat sejauh mana perusahaannya dapat menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu di dalam suatu perusahaan terdapat seorang manajer. Dan manajer ini adalah suatu individu atau pemimpin dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan serta mengendalikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Manajer terdiri atas 3 jenis, yaitu pertama, manajer puncak. Manajer puncak sendiri adalah tingkat manajemen tertinggi dalam suatu perusahaan, yang dimana manajer puncak ini adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah sendiri adalah tingkat manajemen yang berada di tengah pada suatu perusahaan, berperan sebagai perantara manajer puncak dan manajer lini pertama yang membantu untuk mengimplementasikan keputusan strategis ke dalam tindakan operasional. Yang ketiga yaitu manajer lini pertama. Manajer lini pertama ini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu perusahaan. Manajer lini pertama berada di tingkat operasional dan langsung terlibat dalam suatu kegiatan harian dan pengawasan karyawan. Selanjutnya yaitu keterampilan manajerial dari seorang manajer. Yang pertama yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah keterampilan untuk memahami, menganalisis, dan menghubungkan elemen-elemen yang ada dalam suatu perusahaan sehingga dapat memecahkan suatu masalah atau kendala yang ada. Yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan. Keterampilan kemanusiaan sendiri adalah keterampilan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap orang lain. Seorang manajer dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang positif dengan karyawan sehingga dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu keterampilan administratif. Keterampilan administratif adalah keterampilan yang mencakup kemampuan untuk mengelola tugas-tugas sehari-hari dan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, leading, dan controlling. Yang keempat yaitu keterampilan teknik. Keterampilan ini mencakup pengetahuan dan keahlian khusus yang dalam suatu pekerjaan atau industri tertentu. Ini melibatkan bagaimana pemahaman mendalam tentang teknologi, proses, atau spesifikasinya yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerjaan karyawan. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menarik. Pekerjaan yang menarik dapat melibatkan tugas-tugas yang menantang dan memberikan kepuasan pribadi terhadap para karyawan. Ketika karyawan merasa pekerjaan mereka menarik, maka mereka lebih cenderung terlibat untuk berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua yaitu keamanan dalam pekerjaan.
Keamanan dalam pekerjaan menciptakan stabilitas dan merasa percaya diri percaya diri di antara karyawan. Ketika karyawan merasa pekerjaan mereka aman, mereka cenderung lebih fokus dan produktif. Yang ketiga yaitu suasana atau lingkungan yang baik. Suasana atau lingkungan yang baik menciptakan kondisi yang dimana dapat mendukung kesejahteraan dan kinerja karyawan. Yang keempat yaitu merasa terlibat dalam kegiatan perusahaan. Merasa terlibat dalam kegiatan perusahaan memberikan karyawan rasa kepemilikan dan keterlibatan dalam suatu tujuan perusahaan. Seorang manajer dapat atau perlu memahami kebutuhan dan preferensi individual untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi karyawannya. Kombinasi yang baik dari faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi dapat meningkatkan kepuasan, keterlibatan, kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi dalam mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengendalian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pemasaran produk atau jasa guna mencapai suatu bisnis perusahaan. Manajemen pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sambil mencapai suatu keuntungan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan. Semakin banyak aktivitas pemasaran yang dilakukan, maka semakin besar pula peluang produk atau jasa terjual. Yang kedua yaitu pengenalan produk. Dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal sebagai konsumen. Yang ketiga yaitu riset. Perusahaan dapat mengetahui secara detail target konsumen, sebaran konsumen dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat yaitu kepuasan konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu mengetahui segmentasi pasar. Dengan mengetahui segmentasi pasar, perusahaan dapat menentukan target pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang efektif. Dan terakhir yaitu prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama yaitu 4P. Prinsip pemasaran yang paling tradisional adalah 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Namun dalam perkembangan terkini ada 3 komponen P yang ditambahkan, yaitu people atau orang, proses atau prosesnya, physical evidence atau bukti fisik. Yang kedua yaitu menciptakan nilai-nilai produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki nilai-nilai yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu fokus pada konsumen. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat yaitu segmen pasar. Perusahaan harus mengetahui segmen pasar yang tepat dan melakukan strategi pemasaran yang paling efektif. Yang kelima yaitu branding. Branding adalah perusahaan harus mampu membangun merek yang kuat dan dikenal oleh konsumen. Yang keenam yaitu inovasi. Perusahaan harus mampu melakukan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketujuh yaitu integrasi perusahaan. Seluruh komponen pemasaran harus mampu diintegrasi dan diselaraskan dalam sebuah strategi besar pemasaran. Dalam melakukan pemasaran harus mampu memperhatikan prinsip tersebut agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan penjualan. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena laki-laki selalu salah dan juga yang benar hanya perempuan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. I tinting makan kepiting. Thank you for everything. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan saya minta maaf, dan jika ada kelebihnya tidak usah dikembalikan karena saya adalah orang yang ikhlas. Selesai sudah penjelasan materi dari saya. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jalan-jalan sama dia, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.